Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan fenomena ulat bulu. Firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 28 ayat 25 sampai dengan 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Menggelikan dan menjijikkan itulah kesan kebanyakan orang ketika melihat seekor ulat bulu. Itu pun baru seekor. Tentu saja kesannya akan bertambah ketika melihat segerombolan ulat bulu, apalagi lebih banyak dan ada di mana-mana. Itulah yang terjadi ketika wabah ulat bulu menyerang berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu yang lalu ini. Dimulai dari Leses, Probolinggo, Jawa Timur, kemudian terdapat juga di 3 kecamatan lainnya. Ternyata bukan hanya di Probolinggo, tetapi juga di Surabaya, Magelang, Bekasi, dan Jakarta. Fenomena ulat bulu pun sampai ke Madura, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ada 3 pelajaran penting berkaitan dengan fenomena ulat bulu, yaitu terjadi karena faktor alam. Kepala Laboratorium Hama Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Toto Himawan berpendapat, ini kemungkinan besar karena disebabkan oleh anomali cuaca. Hal yang sama juga dikatakan oleh Adi Supriyadi, dosen Politeknik Pertanian Samarinda. Suhu dengan kelembapan tinggi dapat memicu lebih cepat reproduksi ulat tersebut. Mengetahui bahwa wabah ulat bulu terjadi karena faktor alam seharusnya membuat kita lebih waspada dan berusaha mengatasinya dengan cara yang bersahabat dengan alam, dengan tidak merusak alam. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terus memohon hikmat kepada Tuhan yang memiliki, berkuasa dan mengatur kehidupan di alam ini. Bertambah parah karena kesalahan manusia. Kebanyakan ahli lingkungan berpendapat bahwa yang membuat hal ini semakin parah karena perburuan burung yang tak terkendali. Padahal selama ini yang menjadi predator alami ulat adalah burung. Manusia yang serakah tidak pernah memikirkan dampak negatif dari apa yang diperbuatnya. Baginya yang penting adalah dirinya dipuaskan, dompetnya bertambah tebal, dan perutnya kenyang. Dan cara pandang seperti itu harus diubah. Orang Kristen harus berada di depan dalam perubahan ini. Bisa jadi ini merupakan teguran Tuhan. Seorang legislator mengatakan keprihatinannya dengan merebaknya hama ulat bulu di sejumlah daerah. Menurut dia, fenomena ini menjadi peringatan dari Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Ya, itu peringatan Tuhanlah. Kejadian itu adalah peringatan Tuhan supaya kita introspeksi untuk melakukan evaluasi diri apa yang harusnya kita perbaiki. Setiap kejadian itu pasti ada maksud di baliknya, katanya. Memang wabah ulat bulu ini tidak separah tulah yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi ada baiknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
memohon ampun kepadanya jika ada kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Bagaimanapun juga kita tidak boleh menganggap remeh terjadinya wabah ulat bulu ini. Waspada, kerja keras, hidup dalam kedamaian dengan alam, dan berjalan dengan hikmat Tuhan pasti akan menolong kita untuk mengatasi persoalan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarku memahamimu bahwa di balik apa yang terjadi, terutama peristiwa yang tidak menyenangkan, ada maksud yang baik bagiku dan sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Wonderful, wonderful Jesus, He will forgive and forget. This is the hope of the sinner when Satan's trials beset. Oh, it is wonderful, wonderful. Yes, it is wonderful, wonderful. Why should we sorrow with painful regret? God will forgive and forget. Though your sins be as scarlet, He'll make them white as snow. Cleansed by the blood of the Savior, comfort and peace you may know. Oh, it is wonderful, wonderful. Yes, it is wonderful, wonderful.